Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Cindy Melani, mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Rani Suryandari. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai pengertian, ruang lingkup, karakteristik, dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian. Ilmu pendidikan Islam berasal dari 3 suku kata ataupun 3 kata. Yang pertama ilmu, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah Islam. Ilmu kalau dalam bahasa Arab itu ilmun, atau biasa disebut dengan standar segala hal yang menunjukkan kita mengenal sesuatu, atau pokok dasar yang mengantarkan kita pada pengetahuan yang pada sebuah objek. Nah, contoh nih, kalau teman-teman mau mengetahui apa saja sumber ajaran agama Islam, maka teman-teman akan mencari materinya. Nah, itu disebut dengan ilmu. Ketika teman-teman sudah tahu dasar-dasar dalam agama Islam, maka teman-teman itu sudah mengalami yang namanya pengetahuan. Nah, yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang artinya bimbingan kepada anak. Artinya, pendidikan adalah usaha menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, atau latihan untuk masa depan peserta didik. Nah, yang ketiga adalah Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad selaku nabi terakhir untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah pengetahuan yang membahas teori-teori tentang pendidikan Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Nah, dalam ilmu pendidikan Islam itu ada tiga istilah umum. Yang pertama itu at-tarbiyah, yang kedua at-ta'lim, dan yang ketiga at-ta'dib. Namun istilah ini mengalami penambahan, yaitu riyadoh. Yang pertama itu at-tarbiyah. Nah, at-tarbiyah berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyah, yang artinya memelihara, membesarkan, dan mendidik. Jadi at-tarbiyah ini adalah proses menumbuhkan dan memperkembangkan potensi peserta didik sehingga dapat tumbuh dan berkembang melalui cara memelihara dan merawat. Nah, berarti at-tarbiyah ini lebih mengacu pada hal-hal yang umum. Yang kedua adalah at-ta'lim atau biasa disebut dengan pengajaran. At-ta'lim berasal dari kata allama yu'allimu ta'lim, artinya pengajaran, mengajarkan. Jadi at-ta'lim ini biasa disebut dengan transfer ilmu antara pendidik kepada peserta didik, di mana aspek at-ta'lim ini lebih menekankan pada ranah kognitif. Yang ketiga adalah at-ta'dib. At-ta'dib berasal dari bahasa Arab ad-daba yu'addibu ta'dib, artinya melatih, memberitahu, dan memperbaiki adab. Yang berarti at-ta'lim ini lebih kepada membimbing dan mendidik peserta didik supaya mempunyai sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang baik. Jadi at-ta'dib ini lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik. Dan yang keempat itu adalah riyadoh. Riyadoh kalau biasa kita sebut itu sebagai pelatihan untuk mengetahui sudah sampai mana pemahaman yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Jadi ada 8 ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah perbuatan mendidik itu sendiri. Jadi perbuatan mendidik itu kayak pengajaran. Jadi dalam ilmu pendidikan Islam kalau gak ada pengajaran ya gak bisa dinamakan sebagai sebuah pendidikan. Yang kedua adalah peserta didik. Jadi peserta didik kalau dalam ranah sekolah itu disebut dengan siswa. Nah, yang ketiga adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sudah saya sebutkan tadi bahwa dasar dan tujuan pendidikan Islam itu bersumber pada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad serta Qiyas. Dan tujuan pendidikan Islam tujuannya adalah untuk memelihara
memelihara umat manusia agar berakhlakul karimah dan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah pendidik. Pendidik di sini biasa kita sebut sebagai guru. Namun pendidik dalam ajaran agama Islam bisa melalui ustadz atau orang-orang yang berada di lingkungan kita yang mempunyai pengetahuan yang lebih tentang pendidikan Islam. Yang kelima adalah materi pendidikan Islam. Yang keenam adalah alat-alat pendidikan Islam. Yang ketujuh adalah evaluasi pendidikan, artinya penilaian tentang capaian siswa untuk mengukur seberapa pemahaman siswa tentang materi pendidikan Islam tersebut. Nah, yang kedelapan adalah lingkungan. Lingkungan menjadi hal yang memengaruhi pendidikan seorang anak. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah karakteristik pendidikan Islam. Karakteristik pendidikan Islam itu ada 12 komponen. Yang pertama itu robbaniyah, artinya seluruh aspek yang didasarkan pada ketuhanan, pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua syamilah, yang ketiga mutakamilah, yang keempat marhaliyah, yang kelima murunah, yang keenam istimroriyah, yang ketujuh tanmawiyah, yang kedelapan pardiyah, yang kesembilan hurriyah, ke-10 invitoh, dan yang ke-12 adalah maslahah, atau pendidikan itu dibangun untuk memberi kemaslahatan umat nantinya dapat memberikan kontribusi pada pendidikan. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan Islam. Jadi berdasarkan hal-hal yang tadi saya paparkan dan jelaskan, bahwasannya tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup seorang muslim, yaitu menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendidikan Islam ini mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.